안녕하세요 kita 저는 셀라입니다. Hey guys, welcome back to my channel. Dan di video kali ini, seperti di judulnya, karena ini malam Jumat, aku akan cerita-cerita horor. Dan ini sangat menarik ya. Aku ceritanya bukan cerita horor tentang pengalaman aku, tapi dari secret number. Kenapa aku pengen ceritain cerita horor dari secret number? Karena aku laki yang pertama, dan kedua banyak banget video-video di YouTube Short juga kayak lewat gitu loh. Secret number banyak cerita horor dan mereka suka cerita di live, di podcast juga pernah. Dan aku pas nonton kayak menarik banget ya. Maksudnya ternyata mereka punya cerita sedetail itu, dan karena aku dulu pernah punya pengalaman tentang hal-hal gaib itu, aku langsung merinding. Cerita dari secret number itu menurut aku relate banget sama kehidupan nyata dan memang beneran ada. Itu berdasarkan pengalaman aku ya. Oke, so without any further ado, let's move on to the story. Cerita ini datang dari dua member, yaitu Lea dan Zu. Dari semua cerita secret number, yang paling banyak cerita itu emang Lea sama Zu kan. Di sini aku catat nih cerita mereka. Cerita yang pertama datang dari Lea. Saat itu dia kehilangan AirPods-nya. Tapi dia masih ingat kalau terakhir pakai itu di mobil karena ada tanda penggemarnya gitu. Di situ ya udah dia turun dari mobil, cuma ambil handphonenya aja, nggak bawa AirPods-nya keluar. Nah, karena dia punya waktu luang, pergilah dia ke ruang latihan. Ketika dia ke ruang latihan, dia ingat, oh iya, kan AirPods aku ketinggalan nih di mobil. Balik lagi deh ke mobil, mau ambil. Ternyata pas dia cari ke mobil, AirPods-nya gak ada. Terus dia bingung kan, kemana nih? Perasaan gue cuma bawa handphone. Ingat kok dia pakai AirPods ini, karena dia ngomong ke member secret number lainnya kalau selama 2 hari ini aku memang pakai AirPods di mobil. Terus dia tinggalin aja gitu di mobil. Waktu pun telah berlalu. Lea dan Minji akhirnya mau keluar dari asrama. Mungkin pengen kerja, pengen syuting, atau ada jadwal ya, kita nggak tahu. Nah, seperti biasa dia akan matiin lampu kamarnya. Terus nggak tahu kenapa akhirnya Lea pengen balik lagi ke kamarnya. Pas dia lihat, loh, lampu kamar aku kok nyala lagi? Ingat banget kok dia udah matiin lampu itu. Terus kenapa lampunya nyala lagi? Siapa yang nyalain lampunya? Terus dia lihat di meja, barang-barang dia tuh tersusun rapih banget. Barang-barangnya ya, nggak tahu apa aja. Terus dia mikir, perasaan barangnya nggak tersusun gini deh pas gue pergi. Loh. Dia ngomong sama Jinny, apa ada maling masuk? Ada pencuri masuk. Itu kan, dia kan suka bercanda ya si Jinny. Lea taruh tasnya di meja itu yang tersusun rapi. Pas dia lihat, ada AirPods-nya. Ada AirPods-nya yang dia cari selama ini, padahal di kamar nggak ada, di mobil nggak ada. Dia udah kayak mungkin legowo gitu ya, kayak udahlah, waktu udah berlalu, AirPods hilang, tiba-tiba ada di meja dia. Dengan kondisi lampu kamar menyala, barang-barang tersusun rapi di mejanya. Terus dalam hati dia, siapa yang menyalakan lampu? Padahal aku syuting pagi-pagi tau guys. Jam 7.46, udah mau jam 8. Merinding ya. Cerita kedua datang dari Zu, si Magne. By the way, ini ceritanya dari member yang tertua sama yang termuda ya. Kamu tahu kan istilah ketindihan atau sleep paralysis kalau di bahasa kedokteran? Nah, Zu ini cerita pada masa sekolah. Jadi ada kursi, kan kursi tersusun gitu ya kalau di kelas, depan, belakang, tengah gitu. Nah, setiap ada orang yang duduk di kursi itu, nggak tahu Zu bilangnya pokoknya di tengah-tengah gitu, pasti ketindihan. Siapapun itu, kalau lagi tidur di kelas kayak gini, pasti kayak, ya elah ketindihan lagi, ya elah nggak bisa gerak lagi nih gue. Itu aku pernah ngalamin itu, dan kayak kita sadar karena otak kita bangun dan badan kita nggak gerak gitu loh. Awalnya suasana memang rame nih di kelas, ya biasalah anak-anak kalau pada ngobrol, pada main gitu kan, kalau di jam-jam istirahat tiba-tiba sunyi semua. Nah ini aku mulai merinding karena ini serem banget sih, oh my god. Aduh ya Tuhan. Ada yang merasa neken di sininya, di lehernya. Karena kan anak-anak kalau tidur di kelas begini kan, jadi kayak duk gitu loh, ada yang neken, terus ada yang bisik. Aku merinding banget. Ada yang berbisik, jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak.
Tapi pakai bahasa Korea ya, aku nggak tahu bahasa Korea. Selama dia ketindihan itu, lehernya berasa ada yang neken. Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Kayak gitu, jadi ada yang ngebisikin si orang itu. Nah, itu cerita Zoo yang paling seram bagi aku. Lanjut, cerita terakhir datang dari Lea lagi. Jadi Lea itu pernah trainee di agensi sebelumnya. Pasti kamu tahu agensi apa itu. Dan dia trainee lah di situ, latihan ya kan. Di tempat perusahaan sebelumnya ada jendela. Nah, jendelanya itu ya biasa dibuka lah untuk udara masuk, sinar matahari masuk, kayak ada ventilasinya gitulah kata Lea. Selama Lea di ruangan latihan, dia tuh merasa kayak ada hawa yang gak enak. Besok paginya, Lea berangkat kerja jam 7 pagi untuk ke ruangan latihan lagi. Selama dia di ruangan latihan, ternyata dia ketiduran. Di tidur itu, dia ternyata mimpiin sosok nenek-nenek. Nah, sosok nenek itu bilang sama Lea, kamu jangan deketin jendela itu. Pokoknya nggak boleh deh deketin jendela yang kemarin, guys. Tahu nggak jendela yang mana? Jendela yang bolak-balik itu loh, yang merasa kayak ada yang datang dan pergi, hawanya nggak enak. Nah, si nenek itu melarang Lea untuk jangan deketin jendela itu. Bangunlah Lea dari mimpinya. Mimpi apa tadi gue? Jelas banget mimpinya mimpiin sosok nenek-nenek. Tapi yaudah, dia tuh orangnya emang cuek ya. Setahu aku Lea itu orangnya cuek dan kayak bodo amat. Yaudah, dia lupain mimpi itu. Tiba-tiba direktur perusahaan agensi itu ngeblokir jendela itu. Aku nggak tahu sih ngeblokir jendela itu tuh kayak gimana gitu loh. Maksudnya apakah ditutup rapet-rapet? Apakah dikasih sesuatu? Nah, nggak tahu, kurang jelas nih. Tanyalah si Lea sama si direktur perusahaan itu, kenapa kamu ngeblokir jendelanya? Terus Lea juga lanjutin, aku ngerasa ada yang bolak-balik, hawanya nggak enak di sini. Dan direktur perusahaan ngomong, kamu juga ngerasain itu? Ternyata mereka berdua merasakan hal yang sama. Dan di sana juga katanya ada 2 bayi di sana. Entah ya guys, mungkin 2 bayi arwah. Kita nggak tahu ya apa yang terjadi di masa itu sampai ada arwah 2 bayi dan ada sosok nenek-nenek juga yang melarang kamu untuk ke sana. Ternyata di blokir itu akhirnya dikasih jimat, guys. Nggak ngerti ya, pokoknya dikasih jimat untuk mencegah energi negatif itu datang ke ruangan latihannya. Aku ceritain ini benar-benar kayak merinding sendiri loh guys, padahal kan cerita orang, tapi pas aku ceritain lagi di sini aku merinding. Apa kabar kalau Nancy Judge bikin cerita horor gitu ya, creepypasta? Mungkin karena dia banyak tim, aku syuting selalu sendirian guys. Jadi ya bisa merasakan suara-suara yang tidak jelas di sini. Percaya atau tidak percaya ini balik lagi ke diri kamu sendiri. Kalau aku sendiri, aku sangat percaya sama hal-hal kayak gitu. Aku percaya keberadaan makhluk itu. Dan kita di sini sama-sama untuk menghargai mereka. Aku sebelum syuting ini ya, di tengah-tengah syuting juga tadi aku kayak berdoa gitu loh, biar kayak dilancarkan syutingnya. Tadi sempet mati-mati mulu guys. Believe or not, dari tadi nih kamera nih ya, kayak mati mulu. Tiba-tiba ke off record sendiri, padahal kan gak ada yang mencet gitu loh. Di sini percaya atau nggak percaya, mungkin buat kamu yang percaya, punya pengalaman yang sama kayak Lea atau Zoo, boleh komen di bawah. Aku sendiri punya pengalaman ketindihan juga, dan mungkin aku bisa ceritain next video. Kalau pengen tahu, boleh request komen di bawah sini. Oke, Lucky, segitu aja video kali ini, cerita horor. Jujur aku masih merinding banget di sini. Thank you so much for watching. Don't forget to like this video, comment down below, subscribe, and share to your friends. Bye, see you on my next video. Annyeong!